Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanisa Putri dengan NIM 11820600057 semester 5B dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan praktikum osmosis pada kentang. Adapun tujuan dibuatnya video praktikum ini adalah untuk mengobservasi serta menganalisis hasil data kualitatif dan kuantitatif perubahan pada kentang mentah dan kentang yang sudah dikukus dalam perlakuan berbagai variabel konsentrasi, larutan sukrosa, dan air biasa. Kemudian langsung saja pada alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum. Adapun alat-alat yang akan saya gunakan dalam praktikum kali ini adalah penggaris, tisu, talenan dan juga pisau, 8 buah gelas, dan juga pinset. Dan juga bahan-bahan yang akan digunakan adalah kentang mentah, kentang matang yang sudah dikukus, gula, dan juga air. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam percobaan kali ini adalah memotong kentang menjadi 3 bagian dengan ukuran yang sama, panjang, tinggi, ataupun lebarnya. Diukur dengan menggunakan penggaris. Kurang lebih hasilnya akan terlihat seperti ini. Karena pada praktikum ini kita membutuhkan 3 sampel pada setiap larutan, maka dibutuhkan 12 potong kentang mentah dan 12 potong kentang yang sudah dikukus. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah membuat larutan sukrosa dan juga air sebagai uji dalam osmosis kentang pada kali ini. Nah, di sini ada 4 gelas untuk kentang mentah dan juga 4 gelas untuk kentang yang sudah dikukus. Pada larutan pertama, di sini kita membuat larutan sukrosa sebanyak 10%, gelas yang kedua 20%, yang ketiga 30%, dan yang terakhir adalah air biasa. Kemudian langkah yang ketiga adalah memasukkan kentang mentah dan juga kentang kukus ke dalam larutan yang sudah disiapkan. Setelah kentang direndam selama 30 menit, kemudian kentang diangkat dan dikeringkan dengan menggunakan tisu. Kentang yang sudah direndam selama 30 menit, kemudian diangkat dan diukur satu persatu apakah terjadi perbedaan antara sebelum dan setelah direndam setelah 30 menit pada kentang.
Setelah kentang diukur pada 30 menit sebelumnya, kemudian kita lakukan percobaan kembali pada 30 menit setelahnya. Jadi pada praktikum kali ini kita membutuhkan 60 menit pada uji coba osmosis. Selanjutnya, setelah didiamkan selama 60 menit, kemudian kentang kita angkat kembali, kemudian dilap dengan tisu dan kita ukur kembali ukuran panjang, lebar, dan tingginya untuk menghasilkan ukuran pada volume dari kentang. Setelah dilakukannya praktikum, didapatkannya data hasil pengamatan sebagai berikut. Data pada gambar merupakan hasil data kentang secara kuantitatif. Pada tabel 1.1 merupakan hasil pengamatan pada kentang mentah. Kita lihat, terdapat tabel konsentrasi larutan, yaitu terdiri atas 3 larutan sukrosa sebanyak 10%, 20%, dan 30%. Dan juga air biasa. Di sebelahnya, pada tabel sebelum, merupakan data volume hasil kentang yang direndam selama 30 menit. Dan tabel sesudah merupakan data volume hasil kentang yang direndam selama 60 menit. Selisih data pada kedua data tersebut terlihat menghasilkan data yang negatif, yang berarti pada kentang mengalami perubahan pengurangan volume, di mana rata-rata pengurangan volume pada larutan sukrosa 10% sebanyak negatif 0,4, pada larutan sukrosa 20% sebanyak negatif 0,6, pada larutan sukrosa 30% sebanyak negatif 0,7, dan terakhir, pada air biasa terdapat perbedaan pada larutan sukrosa di mana selisih perubahan data adalah positif, berarti terjadi pertambahan volume pada kentang, yang rata-rata pertambahannya adalah 0,1. Kemudian pada tabel 1.2 merupakan hasil pengamatan pada kentang kukus, sama seperti tabel 1.1. Konsentrasi larutan dengan larutan sukrosa 10%, 20%, dan 30%, serta air biasa. Tabel sebelum merupakan data kentang setelah direndam 30 menit. Tabel sesudah merupakan data kentang setelah direndam 60 menit. Selisih data pada kedua data tersebut juga terlihat sama pada tabel 1.1, di mana terlihat menghasilkan data yang negatif, yang berarti pada kentang mengalami perubahan pengurangan volume pada larutan sukrosa, sedangkan pada air biasa mengalami penambahan volume. Rata-rata pengurangan volume pada larutan sukrosa 10% sebanyak negatif 1,1, pada larutan sukrosa 20% sebanyak negatif 0,5, pada larutan sukrosa 30% sebanyak negatif 0,4, dan rata-rata pertambahan volume pada air biasa sebanyak 0,3. Selanjutnya, pada gambar merupakan hasil data kentang secara kualitatif, dilihat dari perubahan pada teksturnya. Pada tabel 2.1 merupakan hasil pengamatan pada kentang mentah. Tabel sebelum merupakan tabel data kentang yang sudah direndam selama 30 menit, dan tabel sesudah merupakan tabel data kentang yang direndam selama 60 menit. Pada tabel sebelum, yaitu yang direndam 30 menit pada semua variabel konsentrasi larutan, baik larutan sukrosa dan air biasa tidak terjadi perubahan tekstur, di mana kondisi masih sama seperti kentang yang sebelum direndam. Dan pada tabel sesudah, yaitu direndam selama 60 menit, terjadi perubahan tekstur pada larutan sukrosa 30%, yaitu teksturnya sedikit lembek, dan pada yang lainnya teksturnya tetap sama, tidak terjadi perubahan.
Kemudian pada tabel 2.2 merupakan hasil pengamatan pada kentang kukus. Pada tabel sebelum yang direndam selama 30 menit, pada larutan sukrosa 20% dan 30% mengalami perubahan, yaitu sedikit lembek. Sedangkan pada larutan sukrosa 10% dan air biasa tetap keras seperti awal kentang sebelum direndam. Dan pada tabel sesudah, yaitu yang direndam selama 60 menit, pada larutan sukrosa 10% mengalami perubahan tekstur menjadi sedikit lembek. Pada larutan sukrosa 20 dan 30% berubah teksturnya menjadi lembek, dan pada air biasa teksturnya tetap keras. Selanjutnya, hasil pengamatan kentang secara kualitatif dilihat dari perubahan warna pada kentang. Pada kentang mentah dan kentang kukus saat sebelum direndam ke dalam larutan terlihat lebih kuning dan lebih segar. Sedangkan kentang, baik itu kentang mentah dan kentang kukus yang sudah direndam ke dalam larutan selama 60 menit, mengalami perubahan warna menjadi lebih pucat dan sedikit gelap. Hasil pengamatan secara kualitatif juga didapatkan pada perubahan berat kentang, di mana kentang yang direndam di dalam larutan sukrosa menjadi lebih enteng, sedangkan kentang yang direndam di dalam larutan air biasa menjadi lebih berat. Pembahasan mengenai hasil praktikum tersebut adalah berdasarkan hasil pengamatan tabel 1.1 dan tabel 1.2, peristiwa ini terjadi pada saat kentang direndam dalam larutan gula 10%, 20%, dan 30%. Perpindahan air secara osmosis terjadi dari sel-sel kentang keluar menuju ke larutan, sehingga terjadi perubahan pada volume kentang tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan tabel 2.1 dan tabel 2.2, pada larutan gula 10%, 20%, dan 30%, sel-sel kentang mengalami kekurangan air. Akibatnya terjadi plasmolisis. Kondisi ini mengakibatkan penurunan tekanan turgor pada kentang. Menurunnya tekanan turgor mengakibatkan kentang menjadi lebih empuk atau lembek. Sedangkan penurunan berat kentang terjadi akibat perpindahan air dari sel-sel kentang ke larutan. Semakin tinggi larutan yang digunakan, maka akan semakin lembek kentangnya. Kondisi ini juga yang mempengaruhi penurunan berat kentang. Namun sebaliknya, kondisi yang terjadi pada kentang yang direndam pada larutan air biasa, perpindahan secara difusi terjadi dari air biasa menuju sel-sel kentang. Mengingat kandungan air di luar kentang lebih besar, maka masuklah air biasa ke dalam sel-sel kentang. Akibat masuknya air pada sel kentang merupakan membuat sel dalam keadaan turgid atau tekanan turgor tinggi. Nah, inilah yang menyebabkan kentang menjadi lebih keras. Alasan ini juga yang membuat kentang menjadi lebih berat. Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kentang yang direndam di dalam larutan sukrosa mengalami proses osmosis, di mana kandungan air dalam kentang lebih besar, sehingga cenderung keluar dan menyebabkan berat kentang berkurang. Sebaliknya, kentang yang direndam di dalam air biasa mengalami proses difusi, di mana kandungan air yang di luar kentang lebih besar, sehingga cenderung masuk dan menyebabkan berat kentang bertambah. Sekian video praktikum osmosis pada kentang kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian, dan terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.